Selamat pagi, Bu Anissa. Saya sangat menyesal, tapi Anda tidak bisa mengambil cuti seperti yang direncanakan mulai tanggal 1 Agustus. Begitulah hari kerja baru dimulai bagi Anissa Lestari, manajer Departemen Pemasaran. Dan, dilihat dari kata-kata pertama yang didengarnya dari sang atasan, hari ini tidak menjanjikan hal yang baik. Ya, apalagi yang bisa diharapkan jika 5 menit setelah tiba di kantor, ia harus buru-buru meletakkan cangkir kopi yang baru diseduhnya di atas meja. Saking canggungnya, minuman itu tumpah dan memercik ke celana jin biru muda kesayangannya yang masih baru, meninggalkan beberapa noda kecil namun mencolok. "Gila kamu, nanti saja dibersihkan," teriak Rina, sang sekretaris, yang berlari tergopoh-gopoh memberitahu Nisa bahwa ia dipanggil oleh atasan. "Cepat ke ruang direksi." Pak Baskoro sendiri yang memanggil. "Aku." Anissa terbelalak. "Rin, kamu tidak salah. Mungkin maksudmu Bu Ratna, kepala ekonom itu. Namanya kan mirip, Anissa juga. Kamu pikir aku bodoh? Anissa Lestari dari Departemen Pemasaran. Menurutmu itu siapa? Bukan kamu, apa ada pilihan lain?" "Nisa, cepat." Dengan jantung berdebar kencang, ia bisa merasakan detaknya di dada. Sambil berjalan, ia merapikan rambutnya, mengelap telapak tangannya yang berkeringat ke celana jin, dan masuk ke kantor direktur utama perusahaan. "Baiklah, mengenai cuti Anda." Ya, saya tahu. Anda sudah menyetujui tanggal cuti dengan atasan Anda sebelumnya, surat permohonan sudah ditulis, dan bahkan sudah ditandatangani, saya tahu semuanya." Direktur utama perusahaan, Baskoro Adiwijaya, seorang pria gagah bertubuh besar dengan rambut yang mulai memutih namun tampak berwibawa, memasang ekspresi simpatik. "Tapi mau bagaimana lagi? Situasi kita berubah drastis. Silakan duduk sebentar. Saya harus menjelaskan semuanya kepada Anda, karena, Anda tahu, perubahan ini berhubungan langsung dengan Anda dan masa depan Anda. Pasti dia akan bilang kalau aku bukan akan cuti, tapi dipecat, karena tenagaku tidak dibutuhkan lagi," pikir Anissa seketika. "Bagaimana bisa, semuanya baik-baik saja. Pameran terakhir kita sukses besar. Pak Baskoro sendiri yang memuji kami dan bahkan menjabat tangan kami, anggaran untuk semester depan juga sudah disetujui. Dan aku punya begitu banyak rencana dan proposal." Pikiran berkecamuk di kepala Anissa seperti burung gereja yang ketakutan. Terlebih lagi, kantor direktur utama dengan kemewahan dan kemegahannya selalu membuatnya gentar. Ia merasa kata-kata yang diucapkan di sini haruslah sangat cerdas dan bermakna, dan setiap gerakan harus terukur dan efisien. Ia pernah ke sini beberapa kali sebelumnya, dan suasana kantor ini membuatnya merasa tertekan, merasa seperti seekor kecoa kecil yang entah kenapa diperhatikan oleh seekor gajah. Aneh rasanya Pak Baskoro sendiri yang memanggil Anissa untuk mengumumkan pemecatannya. Entah kenapa, ia hampir yakin percakapan ini akan mengarah ke sana. Direktur utama adalah orang yang luar biasa. Ia memimpin sebuah holding besar, sebuah grup perusahaan yang mencakup produksi, perdagangan, perusahaan transportasi, dan banyak lagi. Dan semua itu ia genggam dengan tangan besi yang tak melemah seiring berjalannya waktu. Tentu saja, ia memiliki wakil, banyak asisten, kepala dinas dan departemen, serta spesialis lain yang tanpanya perusahaan komersial modern yang besar tidak akan bisa berjalan. Namun, Baskoro Adiwijaya adalah pusat dari seluruh sistem ini, jantung dan mesin penggeraknya. Selain kehebatannya dalam bisnis, kejeniusan finansial, dan intuisi yang luar biasa hampir seperti insting binatang, kata para mitra dan pesaing baik untuk keuntungan maupun masalah, ia juga memiliki ingatan yang fenomenal terhadap karyawan. Ia mengenal wajah dan nama mereka, melihat kemampuan dan prospek mereka, dan lebih baik dari spesialis SDM berijazah manapun, ia memahami nilai seseorang bagi perusahaan. Dan sekarang, orang yang tak terjangkau dalam segala arti kata ini, duduk di mejanya dan menatap lekat-lekat pada Anissa, yang berusaha bertahan di ujung kursi, tidak berani bergeser lebih jauh untuk duduk lebih nyaman, dan mencoba agar sang direktur tidak melihat noda coklat mengerikan di celananya. "Baiklah, Bu Anissa, mari kita langsung ke intinya. Anda pasti tahu bahwa atasan langsung Anda, Kepala Departemen Pemasaran kita, telah mengajukan surat pengunduran diri.
Pak Baskoro menatap lawan bicaranya dengan saksama. Tentu saja, muncul pertanyaan siapa yang akan menggantikannya. Anda sudah bekerja di departemen ini selama hampir 5 tahun, lebih lama dari semua karyawan lainnya. Saya ingin tahu pendapat Anda tentang hal ini. Ia bersandar di kursinya. Pendapat? Saya? Cicit Anissa dengan suara serak. Anu, Pak Bas. Maaf, Pak Baskoro. Wajahnya langsung memerah karena kesalahan penyebutan nama yang konyol dan tidak bisa dijelaskan. Saya pikir, kita bisa menunjuk Ibu Ratna. Maksud saya, Wakil Kepala Departemen, Ibu Ratna Pertiwi. Beliau kan yang paling senior setelahnya. Bisa saja, angguk sang direktur. Tapi apakah itu perlu? Anda tahu, Anissa, saya punya kandidat yang lebih pantas dan, menurut saya, lebih cocok dalam segala hal. Berarti harus membiasakan diri dengan orang baru dari luar, pikir Anissa sedih. Karena dengan segala imajinasinya, ia tidak bisa melihat orang lain dari perusahaan ini yang pantas menduduki posisi kepala departemen pemasaran mereka. Namun, itu tidak lagi begitu penting. Yang utama, tidak ada yang akan memecatnya, seperti yang ia pikirkan sejak awal pembicaraan. Bahkan ia dipanggil secara pribadi untuk dimintai pendapat. Fakta ini sendiri sudah sangat mencengangkan. Sejujurnya, sampai hari ini ia yakin bahwa, terlepas dari semua pengetahuannya, orang sepele seperti dirinya tidak pernah ada dalam radar Pak Baskoro. Begini, saya akan sebutkan kandidat saya, dan Anda berikan pendapat Anda. Setuju. Sang direktur menatap wanita itu lekat-lekat. Kandidat itu adalah Anda, Anissa Lestari. Saya? Lagi-lagi Anissa menunjukkan kecerdasannya yang tumpul. Ia menyadari dengan ngeri bahwa di ruangan ini ia menjadi sangat bodoh secara drastis dan tidak dapat dijelaskan. Menurut saya, Anda adalah kandidat terbaik untuk posisi kepala departemen pemasaran kita, ucap Pak Baskoro, mengucapkan sesuatu yang benar-benar fantastis. Saya siap menandatangani surat keputusan pengangkatan Anda, tapi, tentu saja, jika Anda berhenti salah menyebut nama saya dan berhenti gugup, jadi, bagaimana? Tanya pria itu, melihat jeda yang terlalu lama. Tidak mungkin, jawab Anissa dengan yakin. Ia baru saja berhasil mengatur napasnya dan memaksa matanya yang melotot untuk kembali ke tempatnya. Bisa saya artikan itu sebagai persetujuan? Ia tersenyum. Kalau begitu, Bu Anissa, saya ucapkan selamat atas pengangkatan Anda. Pak Baskoro berdiri dan mengulurkan tangannya, menggenggam telapak tangan Anissa yang kembali berkeringat karena gugup, dan menjabatnya dengan energik. Seperti yang Anda pahami, dalam situasi saat ini, saya tidak bisa membiarkan Anda cuti, Anissa. Ia jelas menghilangkan nada resmi dari suaranya, dan panggilan nama tanpa embel-embel ibu membuat kata-katanya terdengar lebih lembut dan mudah dipahami. Anda akan memiliki banyak tugas sekarang. Saya tidak ragu bahwa Anda memahami semua urusan di unit Anda, dan sangat mengerti bahwa pekerjaan Anda sangat banyak. Terlebih lagi, saya tidak bisa mengatakan bahwa saya puas dengan kinerja departemen Anda belakangan ini. Anda harus menyelesaikan banyak masalah, tetapi pertimbangan spesifik mengenai hal ini akan saya sampaikan besok dalam pertemuan terpisah. Sekarang, saya tidak akan menahan Anda lebih lama lagi. Pergilah, Anissa, dan biasakan diri dengan posisi baru Anda. Surat keputusan pengangkatan Anda akan diumumkan setengah jam lagi. Cuti apa? Anissa ingin berteriak. Jangankan tanpa cuti, Pak Baskoro, saya siap bekerja tanpa libur akhir pekan dan bahkan tidak pulang dari kantor, karena Anda benar sekali, ada banyak sekali masalah. Hanya saja, bahkan Anda tidak menyadari bahwa jumlahnya jauh lebih banyak. Kemudian ia keluar dari kantor, bahagia dan linglung, dan barulah di situ ia merasa benar-benar takut, seolah ketakutan itu datang terlambat. Ya Tuhan, aku, Nisa Lestari, Kepala Departemen Pemasaran, mengerikan sekali. Apa yang sudah kulakukan? Kenapa aku setuju? Ia meringkuk ketakutan dan duduk di ambang jendela kecil di tangga darurat di antara lantai, menatap jalanan dengan pandangan kosong. Di bawah, mobil-mobil bergerak seperti noda berwarna-warni. Di dekatnya, rimbunnya dedaunan pohon angsana yang segar setelah hujan tampak hijau subur.
Matahari bersinar cerah dari langit, tetapi di depan Anissa terbentang selubung kelabu. Ia pasti tidak akan bisa, tidak akan mampu. Keterampilan, pengetahuan, pengalaman, bahkan etos kerjanya yang terkenal, yang membuatnya dijuluki kuda pacu di kantor, tidak akan cukup. Ia prosto tidak mampu, dan itu saja. Ia harus kembali ke kantor Pak Baskoro, meminta maaf, dan menolak sebelum terlambat. Ya, itulah yang harus ia lakukan. Dan secepat mungkin, sebelum kebodohan dan ketidakmampuannya merusak pekerjaan sebuah unit penting. Imajinasi liar Anissa sudah melukiskan gambaran kegagalan-kegagalannya di posisi baru yang sama sekali tidak pantas ia dapatkan. Di sana, mereka memamerkan produk di sebuah pameran internasional besar. Di sekelilingnya hiruk-pikuk, pengunjung, wartawan, dan klien potensial yang siap menandatangani kontrak jutaan dolar bergerak. Dengan kasihan dan kebingungan, mereka melirik sejenak ke stan perusahaan mereka, mengangkat bahu, dan bergegas pergi. Ya Tuhan, memalukan sekali. Ini bencana, kata Pak Baskoro kepada salah satu wakilnya. Belum pernah aku merasa semalu ini. Siapa yang membuat semua kekacauan ini? Siapa yang menyiapkan stan kumuh ini, yang membuatku harus menanggung malu seumur hidup? Siapa lagi Pak Baskoro? Jawab wakilnya. Tentu saja, manajer pemasaran hebat Anda, Nyonya Lestari. Siapa lagi? Sudah saya bilang, Pak Baskoro, dan bukan hanya saya, bahwa Anda salah besar mempercayakan jabatan ini pada gadis itu. Dia belum siap untuk tanggung jawab sebesar ini. Dan kemampuannya pun sangat diragukan. Apakah Anda sudah melihat brosur iklan yang dia siapkan untuk presentasi? Oh, jangan tunjukkan padaku, aku tidak akan tahan, kata Direktur Utama dengan ngeri. Ya, sepertinya, menunjuk Lestari ini sebagai kepala departemen adalah kesalahan besar saya. Sudah jelas sekarang. Pecat dia dari sini. Dan pastikan tidak ada orang waras yang mau mempekerjakannya lagi. Begitulah, kemungkinan besar, karier cerah dan singkatnya sebagai kepala departemen pemasaran akan berakhir. Nisa, benarkah? Ia mendengar suara seorang pria yang menyentakkannya dari lamunan paniknya. Ini baru berita. Berita apa? Ia mengerjapkan mata, mengusir gambaran mengerikan di kepalanya dan menatap si pembicara. Di hadapannya berdiri seorang pria jangkung, berdada bidang dengan jambang tipis yang sedang tren. Penampilan seperti ini entah kenapa dianggap sangat memikat bagi para wanita, membuatnya terlihat begitu macho dan tak tertahankan. Anissa sebenarnya tidak terlalu suka pria yang tidak bercukur bersih, meskipun dalam kasus khusus ini, harus diakui, ada sesuatu yang menarik. Pria itu menonjol dan atraktif. Tentu saja, matanya yang tajam dan jenaka memainkan peran besar, yang langsung menarik perhatian ke wajahnya. Setelah terbiasa dengan tatapannya, orang bisa melihat bahwa bagian lainnya juga tidak kalah menarik. Dan yang terpenting, pemuda bermata tajam itu luar biasa percaya diri, dan ini seolah menyeimbangkan kesan kekanak-kanakan yang terpancar dari senyum, ekspresi, dan pandangannya. Halo. Berita apa katamu? Seolah-olah hari ini ada berita lain yang layak diperhatikan selain pengangkatanmu, katanya. Kamu baru saja dari ruangan Pak Baskoro, kan? Dia mengangkatmu? Kenapa diam saja? Dan kamu tahu dari mana kalau aku dari ruangan Pak Baskoro, apalagi dengan urusan seperti ini? Tanya Anissa, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri. Pria muda itu bernama Gilang. Dia adalah salah satu manajer penjualan terkemuka dan, karena pekerjaannya, secara teratur berinteraksi dengan departemen pemasaran. Meskipun, Gilang sendiri menyebut proses itu sebagai perdebatan yang tidak berguna dan menganggap para pemasar di perusahaan mereka sangat tidak kompeten, kecuali, mungkin, satu orang, lebih tepatnya, seorang wanita, Anissa Lestari. Anissa menanggapi pendapat itu dengan kemarahan yang meluap-luap, tetapi dalam hati ia berterima kasih kepada Gilang. Aku tahu segalanya, Nis. Jabatanku menuntutnya. Dan jika ini menyangkut kamu, aku punya minat khusus, ia menyeringai. Bosmu yang payah itu akhirnya ditendang, membuat kita semua lega. Berarti mereka akan mencari penggantinya. Kamu adalah pilihan yang paling logis dan tepat. Ditambah lagi,
Rina dari ruang direksi sepertinya naksir aku dan menggunakan informasi untuk menjeratku. Nah, barusan dia memberitahuku secara rahasia bahwa kamu berada di ruangan bos besar selama 10 menit. Menurut standarnya, itu adalah pertemuan resmi yang hikmat, dan kamu keluar dengan wajah bengong. Apalagi yang bisa dia katakan padamu? Kecuali dia memutuskan untuk mewariskan semua hartanya padamu, atau menikahkanmu dengan putra bungsunya, hanya ada satu kemungkinan. Dia menyerahkan departemen kalian di bawah kepemimpinanmu. Gilang tertawa terbahak-bahak. Jadi, diangkat, kan? Wah, Nisa, itu bagus sekali. Gilang merangkul bahunya dan menariknya dari ambang jendela, mengguncangnya. Itu luar biasa. Kenapa kamu duduk di sini seperti ayam mau bertelur? Kamu harus senang dan kembali bekerja, matahariku. Bekerja. Ingat, setelah makan siang, aku akan datang kepadamu dengan proyek brosur iklan yang sangat kubutuhkan. Dan aku akan datang sebagai bawahan kepala departemen. Bersiaplah. Tapi serius, ia meninggalkan nada bercandanya dan tersenyum lebar. Aku sangat senang untukmu. Kamu pantas mendapatkannya 150%. Dan jangan pernah meragukan dirimu sendiri. Aku tahu kenapa kamu duduk di sini dengan wajah kaku begitu. Pasti kamu sudah memikirkan hal-hal buruk, membayangkan kegagalan dan kesalahan terburuk. Sudah merusak segalanya, membuat perusahaan bangkrut, dan memecat dirimu sendiri dengan di blacklist. Dia begitu akurat menebak pikiran dan ketakutannya sehingga Anissa, meskipun masih kaku, tersenyum. Nah, itu kan konyol sekali, Nisa. Dari wajahnya, dia akhirnya yakin bahwa dia benar. Kamu pasti bisa. Bahkan lebih dari itu. Semua hal bagus yang dilakukan departemenmu yang payah itu selama beberapa tahun terakhir, sebagian besar adalah hasil kerjamu, dan itu, omong-omong, bukan hanya pendapatku. Ingat, semua orang berpikir begitu, setidaknya mereka yang mengerti. Gilang tersenyum ceria. Jadi berhentilah meragukan dirimu dan gemetar ketakutan. Semuanya akan baik-baik saja. Dia mengangguk dengan yakin, dan sekali lagi mengguncang bahunya dengan kuat. Lebih baik pikirkan hal-hal yang baik, lanjut Gilang. Gajimu sekarang akan 2 kali lipat dari sebelumnya. Kamu bisa lebih leluasa. Nisa, akhirnya bisa pergi liburan ke tempat yang kamu inginkan, dan mungkin, akhirnya mengganti mobil bututmu dengan sesuatu yang lebih layak sebelum rontok di jalan. Tentu saja, jika kamu bisa melakukannya tanpa perintah dari suamimu tercinta. Wajah Gilang tiba-tiba menjadi gelap, dan Anissa, yang terbiasa takut dengan pergantian percakapan seperti itu, dengan cepat menjawab, "Dengar, benar juga, aku bahkan tidak memikirkannya. Dan itu benar-benar hebat. Dan untukmu juga, Gilang. Aku kan tidak akan terus-menerus meminjam uang darimu sampai gajian." "Yah, mungkin tidak akan," dia tertawa, kali ini hampir ceria. "Ya, benar juga, berarti aku juga untung besar," gumam Gilang. "Ya, selamat, Nisa. Aku sangat senang untukmu. Tapi ingat, aku tidak akan memanggilmu Bu Anissa." "Jangan harap," guraunya di akhir dan dengan berisik melompat menuruni tangga, melompati 2 anak tangga sekaligus. Anissa tersenyum mengantar kepergian rambutnya yang acak-acakan. Suasana hatinya meroket setelah bertemu dan berbicara dengan Gilang. Sebenarnya, hal itu selalu terjadi saat bersamanya. Mereka sudah saling kenal selama 5 tahun, datang bekerja di perusahaan ini hampir bersamaan. Gilang diterima sebagai perwakilan penjualan, dan Anissa di posisi sederhana sebagai asisten pemasar. Mereka bekerja, belajar dari kesalahan, mendapatkan pengalaman dan pengetahuan, bergembira atas kesuksesan pertama dan kecewa saat gagal, tetapi selalu saling mendukung, menjadi sahabat sejati. Meskipun, Anissa pernah merasa bahwa Gilang menginginkan sesuatu yang lebih, terutama setelah di salah satu acara perusahaan ia melontarkan kalimat tentang kemustahilan persahabatan antara pria dan wanita dan kebodohan luar biasa dari beberapa perwakilan kaum Hawa, lebih tepatnya, seorang gadis dengan nama berawalan A, yang tidak mengerti hal-hal paling mendasar, dan telah menyiksa jiwanya, dengan ketidakpahamannya. Tetapi pada malam pesta itu, Gilang jelas sedikit mabuk, dan Anissa juga sangat lelah dan mungkin salah memahaminya. Bagaimanapun,
Keesokan harinya ketika mereka datang bekerja, Gilang bersikap seperti biasa, seperti biasanya, sedikit ironis, terkendali, dan cerdas, dan menggodanya dengan gaya khasnya. Sekarang, percakapan dengan Gilang sangat berharga baginya. Pertama, dia memanggilnya dengan julukan yang sudah lama diberikan olehnya, Kacang Polongku. Kata lucu dan kekanak-kanakan itu selalu membuatnya tersenyum dan mengangkat suasana hatinya. Kedua, dan ini yang terpenting, kata-kata yang diucapkannya tentang jabatan barunya sangat penting. Kenapa juga dia begitu sedih? Lebih dari 5 tahun dia bekerja di Departemen Pemasaran Perusahaan, datang ke sini langsung setelah lulus universitas. Dulu dia benar-benar tidak bisa dan tidak tahu apa-apa, takut pada setiap tugas, menghindari panggilan telepon, dan membeku ketakutan mendengar frasa rencana pemasaran dan target audiens. Selama bertahun-tahun, banyak yang telah terjadi, peluncuran produk baru, penggantian merek dagang, partisipasi atas nama perusahaan dalam pameran dan konferensi di berbagai tingkatan, pembukaan toko baru, pembuatan materi iklan. Banyak sekali yang terjadi selama tahun-tahun ini. Beberapa di antaranya bahkan lucu atau memalukan untuk diingat. Seperti kisah ketika dia, yang saat itu sudah menjadi manajer penuh di departemen, harus segera mengenakan kostum maskot botol kecap manis yang besar, sangat tidak nyaman, dan sama konyolnya, dan melompat-lompat di trotoar, membagikan brosur iklan kepada pejalan kaki yang terkejut. Apa boleh buat, mahasiswa yang disewa untuk peran itu tiba-tiba sakit dan tidak masuk kerja, sementara presentasi harus tetap diadakan. Kisah ini akan ia kenang seumur hidup, karena sialnya, saat pembukaan gerai baru, Pak Baskoro sendiri mampir bersama beberapa orang yang menemaninya. Dan Anissa, dalam semangat promosinya, melompat terlalu bersemangat, dan secara tidak sengaja menginjak kaki salah satu dari mereka. Wah, produk Anda aktif sekali ya, Pak Baskoro, gumam pria yang menjadi korban. Dan Anissa bersyukur kostum botol kain yang besar itu menutupi wajahnya dengan aman. Berapa banyak iklan, brosur, video, promosi, presentasi, dan acara lainnya yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun ini, mustahil untuk diingat. Dan di hampir semua proyek dan acara, dia, Anissa Lestari, mengambil bagian paling aktif dan langsung. Jadi Gilang tidak terlalu melebih-lebihkan ketika mengatakan bahwa Anissa tahu tentang pekerjaan departemennya tidak kurang, jika tidak lebih, dari karyawan lain manapun. Dan pengetahuan itu pasti cukup baginya untuk mulai bekerja di posisi baru, dan selanjutnya kita lihat saja. Dan ada satu hal lagi yang Gilang tunjukkan padanya. Gaji baru. Dan itu benar-benar luar biasa dan datang pada waktu yang tepat. Belakangan ini, kekurangan uang yang kronis dalam keluarganya telah mencapai skala yang benar-benar membawa bencana. Dia dan suaminya, Bima, keduanya bekerja, menerima gaji yang, meskipun tidak besar, cukup layak untuk posisi, tingkat pendidikan, dan usia mereka. Namun, dari bulan ke bulan, mereka nyaris tidak bisa memenuhi kebutuhan. Dan seringkali, kebutuhan itu harus dipenuhi dengan bantuan uang pinjaman. Misalnya, dia, Anissa, secara teratur meminjam dari Gilang yang setia. Sementara Bima memiliki sumber yang lebih kecil tetapi andal dalam bentuk ayahnya. Bima, kemana uang kita pergi? Tanya Anissa dengan cemas, setelah sekali lagi menghitung bahwa untuk setiap hari yang tersisa hingga gajian, mereka hanya punya sedikit di atas Rp50.000. Meskipun, ini adalah kemenangan kecil, karena bulan lalu sisanya lebih sedikit lagi. Kemana lagi, Nis? Bima mengangkat bahu. Dibelanjakan. Uang kan memang begitu. Kadang ada, lalu tiba-tiba habis. Dia menyanyikan kata-kata itu dengan nada lagu anak-anak. Kita kan makan, dan bahan makanan sekarang mahal sekali. Beli baju, bayar sewa apartemen, ditambah lagi KPR sialan ini. Belum lagi isi bensin mobil, dan perbaikannya juga butuh biaya besar. Kamu juga baru beli tas, kan? Begitulah, semua habis tanpa terasa. Bima mengangkat bahu, dan Anissa terdiam ketakutan, karena teringat bahwa selain tas, ia juga membeli sepasang sarung tangan. Merasa sangat bersalah, karena pembelian spontan dan tidak perlu itu telah menghancurkan keuangan keluarga,
Anissa menghentikan perdebatan finansial dan cepat-cepat mengalihkan pembicaraan ke topik lain. Hubungan dengan uang selalu rumit bagi Anissa. Dia tidak pernah pandai berhemat dan mengoptimalkan pengeluaran. Dan Bima bahkan menyebut istri mudanya itu boros. Anissa dengan jujur berusaha untuk tidak terlalu banyak berbelanja. Bahkan suatu saat dengan susah payah mereka mulai sedikit menabung untuk liburan, tetapi usaha itu tidak terlalu berhasil. Liburan tetap menjadi mimpi yang belum tercapai, meskipun ada sejumlah uang yang mereka simpan untuk hari darurat dan sedikit menenangkan hati Anissa. Hemat apanya, kata Bima sambil melambaikan tangan. Dengan gaya hidup borosmu itu, Nis, kamu kan tidak bisa, misalnya, belanja bahan makanan seminggu sekali di tempat yang lebih murah seperti orang normal. Tidak, kamu lebih suka mampir ke supermarket sepulang kerja, yang harganya lebih mahal, lalu cepat-cepat mengambil segala macam barang tidak penting dan merasa tenang. Kamu tidak peduli kalau di sana kamu membayar 2 atau bahkan 3 kali lipat lebih mahal. Anissa sebenarnya bisa menjawab Bima bahwa dia tidak membeli barang tidak penting seperti yang dikatakannya dan bahwa dia tidak bersalah jika, misalnya, satu-satunya merek dimsum beku yang Bima sendiri suka makan hanya dijual di supermarket itu dalam perjalanan pulang kerja, dan harga produk di toko itu lebih mahal karena kualitasnya tidak ada bandingannya. Dan mereka tidak bisa berbelanja mingguan seperti yang disarankan Bima, karena bahan makanan di rumah mereka habis lebih cepat dari yang diharapkan. Berarti kalian makan terlalu banyak, kata Gilang sambil mengangkat bahu ketika Anissa berbagi masalah rumah tangganya. Meskipun kalau melihatmu, Nisa, sepertinya kamu justru tidak makan sama sekali. Awas saja, nanti suamimu itu memakanmu. Ini juga menjadi semacam obsesi Gilang. Sejak hari pertama kemunculan Bima dalam hidup Anissa, entah kenapa dia tidak menyukainya dan selalu berkomentar dengan ironi yang Anissa coba abaikan. Kenapa kamu beli kapsul deterjen mahal ini lagi? Tegur Bima di lain waktu, melihat kotak berwarna cerah di antara belanjaan. Deterjen bubuk biasa kenapa tidak cukup? Karena tidak bersih mencucinya. Anissa menggeleng keras kepala. Nis, semua orang bisa bersih mencucinya, cuma kamu yang bermasalah, seringai Bima. Mungkin kamu hanya perlu belajar cara mencuci, sayangku. Percakapan seperti itu, setengah bercanda, setengah serius, sering terjadi di antara mereka, tetapi tidak banyak mengubah situasi. Dan Bima mengomel lebih karena kebiasaan, menanggapi pertanyaan Anissa yang selalu diajukan dengan nada bercanda dan cemas. Dan kemana uang kita pergi? Singkatnya, keuangan mereka secara tradisional selalu ketat, dan karena itu, perubahan yang terjadi saat ini dalam hidupnya terasa semakin indah. Ya, dia akan melakukan segalanya untuk bertahan di posisi ini, dan mendapatkan gaji yang layak. Dan Bima pasti akan sangat senang dan bernapas lega. Dan mungkin hubungan mereka akan kembali cerah dan ringan, dan rasa dingin dan tegang yang sesekali terasa di antara mereka setelah hampir 3 tahun hidup bersama akan hilang. Sangat mungkin semua masalah mereka disebabkan oleh kekurangan uang yang kronis ini. Ditambah lagi, cicilan KPR ini menggantung di atas mereka seperti lempengan beton. Ya, dia harus menelepon Bima, berbagi kebahagiaan. Hanya saja, sepertinya dia tidak akan langsung percaya. Begitu saja dari kata pertama. Entah kenapa, dia selalu berpikir bahwa dia, Anissa, tidak mungkin mencapai sesuatu yang benar-benar serius di perusahaan mereka. Bagaimana jika dia tidak langsung memberitahunya tentang kenaikan pangkat? Bisa saja bercanda, mengerjainya. Jujur saja, dia sangat ingin menelepon Bima dan mengumumkan bahwa dia tidak punya pekerjaan lagi, lalu, ketika dia sedih, memberinya berita yang mengejutkan. Mungkin ini agak konyol dan kekanak-kanakan, tetapi dia sangat ingin mengguncangnya sedikit. Belakangan ini, suasana di rumah mereka terasa sangat membosankan. Rasanya seperti mereka sudah hidup bersama bukan 3 tahun, tetapi 33 tahun. Dan sudah begitu bosan satu sama lain sehingga tidak ada lagi yang bisa dibicarakan. Tunggu, ini benar-benar sebuah ide. Kesempatan untuk mengerjai Bima dengan pantas mungkin tidak akan pernah datang lagi. Inilah kesempatan untuk membalas semua lelucon dan kejahilannya yang menimpanya di bulan-bulan pertama perkenalan mereka. Belakangan ini, Bima memang sedikit lebih tenang,
Entah karena sudah dewasa atau tidak punya waktu lagi untuk bermain-main, tapi dulu dia benar-benar keterlaluan. Jadi, dia akan mengerjai suaminya, berpura-pura menjadi orang yang malang dan tidak berdaya, lalu, setelah sedikit menikmati kebingungannya, menyampaikan berita tentang kenaikan pangkat dan gaji baru. Tepat, itulah yang akan dia lakukan. Mungkin ini sedikit kejam, tetapi tidak lebih buruk dari lelucon konyolnya ketika dia mengatakan padanya bahwa tempat parkir tempat mobil mereka biasa diparkir akan diubah menjadi taman hiburan, dan mereka yang kehilangan tempat parkir di dekat rumah akan diberi tiket gratis ke wahana-wahana. Bayangkan saja, dengan serius Anissa menelepon kantor kelurahan untuk menanyakan wahana apa saja yang termasuk dalam tiket gratis itu. Dan berapa kali dia, atas panggilannya, mengisi semua wadah dengan air untuk menghadapi pemadaman air yang katanya akan berlangsung beberapa hari? Dan malam tak terlupakan ketika dia datang dengan kostum pahlawan nasional Katnyak Dien ke ulang tahun ayahnya, yang ternyata adalah pesta formal dengan pakaian batik. Bahkan perkenalan mereka yang tidak disengaja pun diwarnai oleh lelucon Bima. Anissa sedang duduk di bangku taman, menyipitkan mata karena sinar matahari yang cerah, dan tiba-tiba melihat seorang pemuda tampan berambut terang di hadapannya. Tahu tidak, Mbak, tiba-tiba katanya, saya bisa saja mengarang 1000 alasan untuk mencoba berkenalan dengan Anda, tetapi saya memutuskan untuk langsung mendekat tanpa persiapan apapun. Tolong, jangan langsung menolak saya, setidaknya karena kasihan. Terkejut dengan keberanian dan kenekatannya, dia menatap pemuda itu dengan heran. Sebenarnya, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang perlu dikasihani. Memangnya Anda kenapa? Anissa tidak bisa menahan diri. Anda terlihat baik-baik saja, bahkan sangat baik. Dia tampaknya menganggap itu sebagai pertanda baik, dengan percaya diri duduk di sebelahnya dan tersenyum. Meskipun begitu, saya sangat tidak bahagia. Dan ketika Anda bertanya siapa nama saya, Anda akan mengerti mengapa. Dia memasang wajah sedih yang manis. Memangnya siapa nama Anda? Tentu saja, tanya Anissa yang penasaran. Oh, ini adalah tragedi seumur hidup saya. Poniman, pemuda itu memperkenalkan diri, dengan efek mengibaskan rambut terangnya dalam sedikit membungkuk. Apa? Anissa terkejut. Poniman, ulangnya. Nama Jawa kuno, Anda tahu. Ayah saya sangat nyentrik, terobsesi dengan hal-hal kuno. Saya hanya bisa bersyukur dia tidak lebih jauh lagi dalam memilih nama untuk saya, dan saya tidak diberi nama, misalnya, Martemian atau Evgraf. Catatan, nama-nama Rusia ini diganti untuk konteks, tetapi idenya tetap sama. Wah. Anissa bergidik. Sepertinya Anda benar-benar beruntung. Dan dalam hati dia benar-benar merasa kasihan pada orang malang itu. Aneh sekali, ada orang tua seperti itu. Apa yang mereka pikirkan ketika memilih nama seperti itu untuk anak-anak mereka? Tentu saja bukan tentang bagaimana orang malang itu akan hidup dengan siksaan seperti itu alih-alih nama normal. Nama panggilan Anda apa? Tanya Anissa tiba-tiba, tanpa sadar. Lebih buruk lagi, dia melambaikan tangan. Poni, bayangkan. Atau Iman, terserah Anda. Meskipun, pilihannya tidak bagus-bagus amat. Dia menghela napas berat. Kenalan barunya adalah pria yang ceria, banyak bicara, dan cerdas. Dan, sepertinya, tidak ada masalah lain dalam hidupnya selain nama yang konyol. Anissa sendiri tidak sadar telah mengobrol dengannya tentang segala hal selama lebih dari 1 jam dan, tersadar, berkata, "Baiklah, Poniman, senang berkenalan, tapi saya harus pergi. Apakah saya tidak punya kesempatan untuk bertemu lagi besok?" Tiba-tiba katanya, menahan telapak tangannya. Kenapa tidak? Anissa bingung. Baiklah. Kalau begitu besok jam 6 sore di tempat yang sama, katanya, tersenyum lebar memamerkan gigi putihnya. Keesokan harinya, Anissa, dengan keheranannya, bahkan sedikit kesal, datang lebih dulu ke tempat pertemuan. Sambil berpikir apakah ini pantas, apakah dia akan berpikir yang tidak-tidak, dan apakah dia tidak sia-sia datang ke sini, kenalan kemarinnya muncul, duduk di sebelahnya di bangku, terengah-engah dan bertanya. Nah, Nisa, sedang duduk dan berpikir, untuk apa semua ini? Berurusan dengan seorang poniman, atau lebih sederhananya, poni? Kenapa? Apa hubungannya dengan nama Anda? Gumam Anissa malu-malu.
Lagi pula, nama kan tidak penting. Benar, Nisa, kan? Serunya dengan antusias dan menggenggam tangannya. Yang penting orangnya, bukan namanya. Terlebih lagi, nama saya sebenarnya Bima. Vladimir, maksudku, nama yang cukup bagus, kan? Dan cocok untuk nama ayah anak-anak, tidak seperti Poniman. Dia menatap Anissa yang benar-benar bingung, mengangkat tangan dan berkata, Nis, maafkan saya atas lelucon ini. Tapi bagaimana lagi saya bisa mendekati gadis seperti Anda? Ya sudah, saya katakan saja apa yang pertama kali terlintas di kepala. Saat itu dia tidak punya kekuatan atau keinginan untuk marah padanya. Dan setelah itu, berapa kali pun dia mengerjainya, dia selalu memaafkannya, meskipun banyak hal yang bisa dia ungkit jika mau. Jadi, dia akan bercanda. Tidak apa-apa, biarkan dia khawatir selama beberapa menit, gelisah, mungkin lain kali dia akan berpikir sebelum mengerjai istri tercintanya. Terlebih lagi, tidak seperti dia tidak akan menyiksa Bima terlalu lama. Dia hanya akan sedikit mengejutkannya, lalu memberinya berita tentang pengangkatan dan tentang uang yang sama sekali berbeda yang akan dia terima sekarang, dan tentang bagaimana mereka akhirnya bisa mewujudkan apa yang selama ini hanya ada dalam mimpi. Yah, setidaknya, mereka pasti akan bisa beristirahat dari kemiskinan abadi yang mereka alami, meskipun bekerja tanpa henti. Bima, halo. Kamu di mana? Kata Anissa, menekan nomor suaminya. Di mana lagi, Nis, kerja, terdengar suaranya sebagai jawaban. Seperti biasa, tidak ada yang baru. Kamu? Oh, Bim, aku justru punya berita, dan tidak terlalu bagus, atau lebih tepatnya, sangat tidak bagus. Dia menghela napas berat. Begini, Bima. Aku bahkan tidak tahu bagaimana mengatakannya. Aku dipecat. Hari ini hari terakhirku bekerja. Apa? Terdengar jawabannya. Aku dipecat, kataku. Ini hari terakhirku. Mulai besok aku pengangguran. Bayangkan? Oh, Bima, bagaimana dengan KPR kita sekarang? Kamu harus membayarnya sendiri sementara aku mencari pekerjaan baru. Bima, kamu dengar aku. Selama beberapa detik, keheningan yang aneh dan mati menyelimuti telepon, lalu terdengar suara tegang Bima. Ya, aku dengar. Tidak salah lagi, kamu cari waktu yang tepat. Suaranya terdengar sangat marah, dan Anissa bahkan sedikit menjauhkan telepon dari telinganya, seolah takut terluka oleh nada tajam dan menusuk suaminya. Kamu sadar tidak apa yang kamu lakukan? Bagaimana bisa kamu membiarkan ini terjadi? Dasar tolol, pasti karena sifat keras kepalamu itu. Lagi-lagi berdebat dengan seseorang, mempertahankan pendapatmu? Ya, aku mempertahankannya, pikir Anissa. Tahu tidak? Maaf saja, tapi kamu itu bodoh, Nisa. Katakan padaku, sekarang apa yang akan kita lakukan? Dia terdiam, entah menunggu jawaban segera atau mengumpulkan pikirannya. Anissa juga terdiam bingung, lelucon itu jelas berubah menjadi sesuatu yang tak terduga dan sangat tidak menyenangkan. Sebenarnya, saat menelepon Bima, dia tidak mengharapkan kegembiraan atas kehilangan pekerjaan palsunya, tetapi dia juga sama sekali tidak menyangka akan mendapat kemarahan dan penghinaan terang-terangan seperti ini. Dia berharap Bima akan mengatakan sesuatu seperti, "Wah, Nisa, kok bisa? Ya sudahlah. Kalau sudah begini, kita pikirkan apa yang harus kita lakukan, dan kita pasti akan menemukan jalan keluar, karena kita bersama, dan itu yang terpenting." Ya, betul. Anggap saja angin lalu, dan jangan sedih karena ini. Biarkan mereka yang kehilangan spesialis hebat sepertimu yang menyesal. Aku mencintaimu. Dan tahu tidak apa yang akan kita lakukan? Malam ini kita akan pergi ke kafe, atau tidak, bukan kafe, ke restoran. Kita akan merayakan pembebasanmu dari perbudakan itu, karena akhir dari sesuatu selalu berarti awal dari yang baru, dan yang baru ini akan lebih baik, aku yakin. Kamu dengar aku bilang aku mencintaimu? Bagus. Sampai nanti malam, sayang, dan tetap semangat. Yah, secara umum, dia mengharapkan sesuatu seperti itu. Setidaknya, ketika beberapa tahun yang lalu Bima berada dalam situasi yang sama, tetapi bukan pura-pura, melainkan benar-benar kehilangan pekerjaan, dia juga pada awalnya bingung dan takut,
lalu bergegas menghibur dan mendukungnya. Dan dia pasti tidak akan terpikir untuk marah apalagi menghinanya. Tapi sekarang begini. Dia begitu bingung sehingga dia sendiri lupa bahwa seluruh percakapannya dengan suaminya adalah lelucon. Baiklah, ini bukan pembicaraan lewat telepon, dia mendengar suara suaminya lagi. Aku perlu memikirkan semua ini dan mencari tahu apa yang harus dilakukan. Nanti malam kita bicara, sudah ya? Dan dia mematikan panggilan. Dia duduk diam lama dan menatap telepon. Mungkinkah ini salah satu lelucon konyolnya? Dia memutuskan untuk berpura-pura menjadi suami yang tegas dan berlebihan dengan nadanya. Atau mungkin dia salah dengar. Meskipun kata-kata bodoh dan tolol yang diucapkan dengan jelas dan keras untuknya, cukup sulit untuk dipahami dengan cara lain. Baiklah, dia harus segera meneleponnya, mengatakan bahwa dia hanya bercanda. Yah, dia memang bukan pelawak yang baik, dia tidak pernah bisa melakukannya, apalagi di samping seorang ahli seperti Bima. Memang, nada dan kata-katanya di telepon tadi tidak bisa diterima. Dan bahkan jika dia punya masalah di tempat kerja atau suasana hatinya sedang buruk, melampiaskannya padanya itu tidak pantas. Baiklah, bagaimanapun juga dia harus meneleponnya dan menghentikan semua omong kosong ini. Terlebih lagi, dia yakin bahwa ketika Bima tahu yang sebenarnya, dia akan meminta maaf atas ledakan emosinya, dan semua sakit hati akan segera terlupakan. Anissa menekan nomor suaminya, lalu sekali lagi, dan sekali lagi. Suara mekanis memberitahunya bahwa nomor yang dituju sedang tidak aktif, atau berada di luar jangkauan jaringan. Dasar Bima, seperti anak kecil saja. Percaya, tersinggung, mengatakan hal-hal bodoh padanya, dan bahkan mematikan telepon. Anissa mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan, bahkan duduk untuk membuat rencana kerja untuk beberapa hari ke depan, tetapi tidak ada yang berhasil. Di kepalanya terdengar suara Bima, menenggelamkan segalanya. Ya Tuhan, kenapa dia memulai lelucon konyol ini? Benar kata orang, kalau tidak bisa, jangan coba-coba. Sepertinya ini berlaku untuk segala hal dalam hidup ini, bercanda pun butuh keahlian. Dia mencoba, dan inilah hasilnya. Anissa berdiri dan mendekati jendela besar di kantor barunya. Baik, besok pagi dia harus mengumpulkan semua orang, menjelaskan strategi baru departemen, membagi tugas sehingga setiap orang mengerjakan apa yang paling mereka kuasai. Bekerja di bawah atasan lama, dia selalu heran dengan organisasi kerja mereka yang tidak efisien. Misalnya, ada seorang pemuda hebat bernama Dimas, jenius komputer. Bisa membuat situs web menjadi luar biasa. Dan seorang gadis bernama Intan sangat pandai melakukan survei dan kuesioner, benar-benar cerdas. Jadi mengapa menggunakan mereka untuk tugas sepele membagikan brosur? Itu sama saja dengan mencangkul kebun dengan sekop emas, mahal dan tidak efektif. Dia akan melakukan segalanya dengan cara yang sama sekali berbeda. Di tengah-tengah pemikirannya, tangannya tanpa sadar meraih telepon. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kenapa dia seperti anak kecil? Tersinggung dan mematikan telepon. Benar-benar seperti taman kanak-kanak. Anissa dengan kesal hampir melempar telepon ke meja. Anissa, boleh saya masuk? Tidak mengganggu, terdengar suara di belakangnya. Dia menoleh dengan kesal dan, setelah menghela napas, berbalik dengan kaget. Saya memutuskan untuk mampir. Sekadar menjenguk kepala departemen pemasaran saya yang baru. Pak Baskoro sendiri yang masuk ke kantor. Saya pikir, semua ini terjadi begitu cepat, tanpa peringatan. Anda mungkin sedikit bingung, ya? Dia tiba-tiba tersenyum dengan sangat ramah dan, lebih tak terduga lagi, mengedipkan mata. Itu normal. Saya juga akan sedikit takut di posisi Anda. Tapi jangan takut, Nisa, Anda pasti bisa. Saya percaya pada Anda. Anda tahu, saya biasanya hanya melakukan hal-hal yang saya yakini. Jika dia mendengar kata-kata seperti itu dari Pak Baskoro di waktu lain, dia mungkin akan mati karena bahagia dan bangga. Tapi sekarang kepalanya dipenuhi dengan hal lain, perasaan akan sesuatu yang buruk, tidak dapat diubah, yang menyiksa dengan ketidakpastiannya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk tersenyum kembali, tetapi hasilnya buruk. Tampaknya Pak Baskoro menyadari ada sesuatu yang terjadi padanya, karena dia menatap wajahnya dengan saksama dan berkata, Anda tahu,
Anissa, penampilan Anda sama sekali tidak seperti seharusnya orang yang baru saja diangkat ke posisi yang menarik dan penting. Apakah terjadi sesuatu? Hanya, Pak Baskoro, jangan hiraukan saya, ada beberapa masalah di rumah, hanya saja waktunya tidak tepat, gumamnya. Maafkan saya, besok saya akan baik-baik saja dan siap. Dengar, Anissa, bisakah saya membantu Anda? Tanya Pak Baskoro. Ya, bisa, celetuknya, bahkan sebelum sempat memikirkan kata-katanya. Pak Baskoro, izinkan saya pulang lebih awal hari ini, tolong. Begini, Bu Anissa, suara Pak Baskoro kembali menjadi tegas dan resmi seperti biasa. Nada hangat yang baru saja terdengar jelas menghilang. Jika Anda mabuk karena kegembiraan, saya akan lebih mengerti. Tapi meminta izin di hari pertama setelah pengangkatan. Yah, sepertinya Anda punya alasan serius untuk itu. Baiklah, Anda boleh pergi. Dia mengangguk singkat, berbalik, dan keluar dari kantor. Nah, semuanya hancur. Anissa dengan lelah terduduk di kursi. Betapa terhormatnya dia. Direktur utama sendiri datang ke kantor untuk mendukungnya di tempat baru, menunjukkan simpatinya, dan dia malah meminta izin pulang seperti anak sekolah yang takut ujian. Meskipun, bagaimana jika terjadi sesuatu? Bima tidak pernah sebelumnya mematikan telepon, apalagi setelah berbicara dengannya. Dasar pelawak gagal. Dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri jika terjadi sesuatu padanya. Anissa melompat, sekali lagi mendengarkan pesan tentang Bima yang tidak bisa dihubungi, dan berlari keluar dari kantor. Sepanjang perjalanan pulang, dia memikirkan apa yang terjadi. Sarafnya benar-benar payah. Kenapa dia tiba-tiba memutuskan bahwa Bima sengaja mematikan telepon? Bisa saja terjadi apa-apa padanya. Baterainya habis, rusak, hilang, tidak sengaja dimatikan, pada akhirnya. Ya, tapi dari mana datangnya rasa dingin yang licik ini, yang membuat semua di dalam dirinya menegang karena ketakutan dan kerinduan? Dan ini terjadi hari ini, di hari yang sebaliknya seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya. Baiklah, cukup mengeluh. Dia sudah pulang kerja. Meskipun tidak begitu jelas untuk apa. Bima toh sekarang sedang bekerja, tetapi di rumah dia akan lebih tenang dan nyaman, dan dia tidak akan menakuti orang-orang yang tulus ingin mengucapkan selamat atas pengangkatannya dengan wajahnya yang muram. Dia akan tenang, menunggu suaminya pulang kerja, mereka akan berbicara dengan tenang, saling meminta maaf, dan bahkan tertawa bersama atas situasi konyol ini. Di kursi penumpang mobil, telepon bergetar. Tanpa melihat layar, Anissa menyambar telepon. Halo, Bima, halo, ada apa dengan teleponmu, Bima, teriaknya ke telepon. Aku tidak tahu ada apa dengan telepon Bimamu, tapi telingaku sekarang pasti akan pecah. Dia mendengar suara tenang Gilang. Kenapa kamu teriak begitu? Dan sebenarnya, apa yang terjadi? Aku, tahu tidak, datang menemuimu dengan urusan pekerjaan, seperti yang kujanjikan, dan mereka bilang kamu sudah pulang. Ah, ya, Gilang, maaf. Anissa menghela napas kecewa. Aku harus pergi, aku ada. Pokoknya, ya, aku akan ada di kantor besok. Nisa, kamu kenapa? Suaranya terdengar cemas. Apa yang terjadi? Lagi-lagi suamimu itu berulah. Dengar, Anissa marah. Berhenti memanggil Bima dengan sebutan konyol itu. Dan ini bukan urusanmu, dan aku baik-baik saja. Ya, aku dengar, gumam Gilang, sama sekali tidak terpengaruh oleh ledakan amarahnya. Saking baik-baiknya sampai kamu, katanya, hampir mengusir Pak Baskoro dari kantormu, kabur di hari pertama kerja di posisi baru, dan sekarang berteriak di telepon seolah-olah rumahmu terbakar. Yah, terserah kamu, Lestari. Kuharap kamu benar-benar tahu apa yang kamu lakukan. Baiklah, telepon saja kalau ada apa-apa. Sejujurnya, Anissa sangat jauh dari tahu apa yang harus dilakukan. Dia hanya tahu satu hal. Dia harus secepat mungkin menjelaskan semuanya kepada Bima dan membuat bisikan licik yang mengatakan bahwa sesuatu akan terjadi, bahwa dia akan mengetahui sesuatu yang akan menghancurkan hidupnya. Berhenti. Bima memang menjadi berbeda. Sekarang, ketika semua pikiran dan kekhawatirannya tiba-tiba terpusat pada suaminya, dia melihat, merasakan, dan memahaminya dengan jelas.
Sepintas, semuanya tampak seperti dulu. Dia sedikit mengejek, ironis, masih sesekali mengomel tentang pengeluaran Anissa yang tidak masuk akal untuk rumah tangga, pergi bekerja di pagi hari bersamaan dengannya, dan kembali di malam hari, meskipun semakin sering dan lebih lama dari biasanya, setidaknya dalam beberapa bulan terakhir. Tapi dia menjelaskan itu karena banyak pekerjaan. Bima adalah teknisi perbaikan komputer, bekerja di sebuah perusahaan kecil, dan sering bepergian untuk panggilan pribadi, terkadang di luar jam kerja. Anissa sudah lama terbiasa dengan itu. Namun, belakangan ini semangat kerja suaminya menjadi terlalu berlebihan. "Nis, kita kan butuh uang. Aku muak dengan kemiskinan ini, jadi aku mengambil pekerjaan tambahan." Sibuk sampai larut malam, gerutunya menanggapi tatapan heran Anissa ketika dia, yang mengantuk dan acak-acakan, terbangun oleh suara kunci yang dibuka, merangkak ke lorong untuk menemuinya. Anissa sangat kasihan pada suaminya, menggosok matanya yang mengantuk, mengusir rasa kantuk, berlari menyiapkan makan malam tengah malam untuknya. Dengan hati yang berdebar dan kasihan, dia mendengarkan suara air di kamar mandi. Lalu dengan wajah bersalah dia melihat Bima makan malamnya yang sangat terlambat. Kasihan sekali Bimanya. Apa yang bisa dia lakukan untuknya? Mengasihaninya, mendengarkan dengan simpatik, memberinya makan, menidurkannya, menyiapkan kemeja bersih untuknya. Itu cukup sederhana. Mendukung orang yang dicintai di saat sulit. Tunggu. Anissa, yang sudah masuk ke lobi apartemennya, bahkan berhenti, mengangkat kakinya ke anak tangga dan membeku di tengah tangga. Kemeja. Dia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali dia mencuci kemejanya. Dulu ini dilakukan hampir setiap hari. Yah, setidaknya setiap 2 hari sekali, karena di perusahaan Bima ada aturan berpakaian yang ketat, dan para teknisi diwajibkan untuk mengunjungi klien hanya dengan pakaian yang layak. Karena seragam ini, kami bahkan dijuluki calon menantu idaman di kota, canda Bima. Dan sekarang Anissa mencoba mengingat kapan terakhir kali dia melihat satupun kemeja suaminya di keranjang cucian kotor. Menarik, dia pakai apa ke kantor? Tapi yang paling aneh dalam situasi ini adalah, meskipun Bima bekerja keras, uang mereka tidak bertambah. Sebaliknya, semuanya menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Yah, Nis, kami ada sedikit masalah di sana. Ada semacam reorganisasi, ini itu. Pokoknya, gaji kami ditahan, harus sabar sedikit, jelasnya dengan tidak jelas ketika Anissa akhirnya memberanikan diri untuk membicarakannya. Sabarnya Bima, menurut perhitungannya, sudah berlangsung hampir 2 bulan, dan sekarang dia mengingatnya dengan jelas. Di satu sisi, ini bisa menjelaskan ledakan emosinya hari ini, dia takut, cemas akan masa depan mereka. Namun, perilakunya tidak bisa diterima, dan dia mengatakan banyak hal buruk padanya, yang akan membuatnya tidak hanya menyesal, tetapi mungkin juga mencuci piring sampai akhir tahun ini. Anissa tersenyum pada rencana balas dendamnya, tetapi, setelah naik ke lantai 4, dia terkejut. Pintu apartemen mereka sedikit terbuka. Ya Tuhan, dirampok, pikirnya ngeri. Cuma ini yang kurang di antara semua masalah kita. Anissa menoleh bingung dan tiba-tiba mendengarkan. Terdengar percakapan pelan di dalam apartemen. Itu suara Bima. Anissa langsung tenang, menghela napas lega, dan langsung mengangkat alisnya dengan heran. Aneh, kenapa Bima ada di rumah saat ini? Ini kan jam kerja. Dan tadi pagi dia sendiri bilang akan sangat sibuk seharian dan akan pulang terlambat. Anissa mengangkat tangan untuk mendorong pintu, masuk ke apartemen, dan membeku, karena suara suaminya mengucapkan hal berikut. Yah, singkatnya, gawat. Bayangkan, dia meneleponku dan langsung bilang, Bima, aku dipecat. Tentu saja aku marah. Seperti orang bodoh, aku mengatakan hal-hal yang tidak perlu karena emosi, tapi tidak apa-apa. Nanti malam aku akan pasang wajah bersalah, meminta maaf, mungkin bahkan membelikan bunga. Itu hal sepele, tidak perlu dibicarakan. Yang jadi masalah, apa yang harus kulakukan sekarang? Aku tamat, mengerti? Tamat riwayatku jika Nisa tahu semuanya. Aku sudah membohonginya selama beberapa bulan. Mengarang cerita tentang kesibukan di tempat kerja, gaji yang ditahan, dan omong kosong lainnya.
Tapi ini tidak bisa berlangsung selamanya, kamu tahu kan? Aku harus mencari pekerjaan dan bekerja keras lagi untuk uang receh, atau mengaku pada Nisa. Aku sangat beruntung Nisa itu begitu lugu, percaya pada semua yang kukatakan seperti anak kecil. Sudah berapa kali aku mengerjainya. Hanya saja kali ini aku harus mengarang sesuatu yang lebih besar. Apa katamu? Anissa memejamkan mata, lalu membukanya dengan tajam berharap semua ini hanya mimpi buruk. Kan bisa saja begitu. Terjadi sesuatu yang mengerikan dan tidak dapat diperbaiki, yang membuat putus asa dan ngeri, dan tiba-tiba cahaya menerobos masuk ke mata. Seseorang meregangkan tubuh di tempat tidurnya dan dengan lega berpikir, "Fiuh, syukurlah, hanya mimpi." Bisa-bisanya mimpi seburuk itu. Tetapi dia tidak terbangun. Semuanya nyata. Termasuk percakapan aneh, dan tak masuk akal suaminya di balik pintu apartemen yang terbuka. Anissa berdiri di lorong yang tidak terlalu bersih, berubah menjadi satu telinga besar, dan menangkap kata-kata orang yang dicintai dan disayanginya. Aku beruntung sekali Nisa masih tidak mengerti apa-apa tentang pengeluaran rumah tangga dan keuangan. Tahu tidak, itu aneh. Di perusahaannya, sejauh yang aku tahu, dia sangat dihormati, begitu maju, profesional, tapi di rumah, yah, benar-benar ibu rumah tangga biasa. Haha. Dia tertawa serak. Jangan bilang-bilang. Orang ini punya spesialisasi yang sangat sempit. Saking sempitnya sampai dia tidak sadar bahwa kita sudah lama hidup hanya dari gajinya. Suara itu berhenti, seperti dalam percakapan telepon ketika seseorang mendengarkan jawaban lawan bicaranya, dan Bima langsung mengkonfirmasi dugaan Anissa, menjawab seseorang bahwa sinyalnya tidak terlalu bagus. Ah, iya. Bayangkan saja masalah apa yang akan muncul sekarang. Jika si bodoh itu kehilangan pekerjaan, berarti, pertama, dia akan diam di rumah. Setidaknya untuk sementara waktu, sampai dia menemukan pekerjaan baru. Dan, kedua, dalam beberapa hari uang kita akan benar-benar habis, dan dia akan mencari simpanan kita. Dan di sana, seperti yang kamu tahu, tidak ada apa-apa. Dia terdiam lagi, jelas mendengarkan balasan. Tidak. Di sini aku akan mengarang sesuatu. Tahu tidak, aku punya banyak pengalaman membual pada Nisa. Dengar, baiklah, mari kita akhiri. Aku harus pergi dari rumah. Siapa tahu sumber penghidupanku pulang lebih awal karena dipecat. Dan lagi-lagi terdengar tawa serak dan pelan, yang membuat Anissa merinding. Tidak, jangan khawatir. Soal urusan utama, semuanya masih berlaku. Percakapan, meskipun Bima mengucapkan kata-kata terakhir, jelas berlanjut, dan Anissa, yang tegang, waspada hingga batasnya, menangkap setiap suara, benar-benar membeku seperti patung. Aku tidak berkenalan dengannya dan menahan diri selama 3 tahun dengan tingkah laku Nisa hanya untuk mundur sekarang. Terlebih lagi, menurut kabar, nenek kita di Jakarta sudah sangat sakit dan akan segera meninggal. Yah, singkatnya, kamu mengerti kan? Bahkan tanpa itu, pada prinsipnya, semuanya sudah siap. Bahkan dokumen untuk pengalihan hak milik. Hanya saja si bodoh itu, istriku tersayang, banyak tingkah, dia punya dilema moral, kau tahu. Katanya dia tidak bisa mengambil apartemen saat neneknya masih hidup, bayangkan? Nah, karena itulah, ada masalah. Jika bukan karena omong kosong sentimental Nisa, kita sudah lama mengurus dan menjual apartemen keren itu, dan aku sudah akan mengakhiri kehidupan keluarga bahagiaku. Yah, bagaimana lagi? Maaf sayang, tapi aku tidak bisa membuatmu bahagia. Aku tidak pantas untukmu. Dan lagi-lagi tawa pelan dan menjijikan itu, yang belum pernah ia dengar dari Bima, setelah tinggal bersamanya selama 3 tahun di bawah satu atap. Anissa tiba-tiba merasa bahwa dia akan jatuh pingsan di lantai lorong yang kotor dengan jejak sepatu seseorang. Dia mencengkeram pegangan tangga, menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan dengan cepat mulai menuruni tangga. Dia memindahkan mobil tuanya, yang memang terancam, seperti yang dikhawatirkan Gilang, suatu saat akan rontok di bawahnya, lebih jauh dari rumah, mematikan mesin dan membeku. Seharusnya, saat ini di kepalanya berkecamuk badai kemarahan, sakit hati, amarah, dan perasaan kuat lainnya. Tapi di sana benar-benar kosong.
Dan tiba-tiba dalam kekosongan itu muncul satu-satunya pertanyaan yang diajukan oleh Gilang yang setia ketika dia mengumumkan berita luar biasa bahwa dia menerima lamaran Bima. "Apa yang kamu ketahui tentang orang yang akan kamu nikahi ini?" tanyanya saat itu. "Semuanya," jawabnya dengan percaya diri. "Dan apa yang tidak aku ketahui, itu sama sekali tidak penting. Yang penting, dia luar biasa." Karakterisasi yang luar biasa lengkap untuk seorang pria dewasa, gumam Gilang. "Kamu benar-benar ahli dalam membaca orang. Seandainya aku bisa melihat orang sedalam itu." "Nis, serius? Dari mana datangnya si Poniman ini? Apa maksudmu dari mana datangnya?" Anissa tersinggung. "Kami hanya berkenalan, itu saja. Apa kamu pikir aku tidak bisa begitu saja menarik perhatian seorang pria?" "Kamu bisa." Gilang mengangguk. "Dan sudah lama menarik perhatian, tapi sudahlah, itu tidak penting. Nis, pria normal tidak akan memulai perkenalan dengan seorang gadis dengan kebohongan. Itu bukan kebohongan, tapi lelucon." Anissa tersinggung. "Kamu saja yang tidak punya selera humor. Kamu itu membosankan." "Bima itu. Pokoknya, ini bukan urusanmu. Dia begitu romantis mendekatiku, dan aku senang bersamanya." "Awas, Nisa, kamu akan kena batunya." Gilang menggelengkan kepala saat itu. Dia mengabaikannya dan hidup bersama Bima selama 3 tahun, dan sekarang duduk di dalam mobil yang remang-remang dan tidak bisa mengingat satu detail pun dari hidupnya yang bisa menghangatkannya dengan tulus, setidaknya untuk yang terakhir kali. Apakah seluruh hidupnya dengan orang ini benar-benar hanya satu lelucon panjang yang berlarut-larut? Anissa akhirnya sadar dan menekan nomor Gilang. Ya, dia mendengar suaranya di telepon begitu cepat, seolah-olah dia sedang duduk dengan telepon di tangan dan menunggu panggilannya. "Aku kena batunya," bisiknya dan menangis. Gilang dan Anissa duduk di dalam mobil. Setelah Anissa menceritakan kepada temannya tentang leluconnya soal kehilangan pekerjaan dan tentang percakapan Bima yang tidak sengaja didengarnya, dia lama terdiam. Dia mengira Gilang akan menyalahkannya, mengatakan bahwa dia sendiri yang bersalah, bahwa itu memang pantas untuknya, bahwa dia sudah memperingatkannya berkali-kali bahwa ada yang tidak beres dengan pernikahannya, dan dengan ngeri dia menunggu hal itu dan menyadari bahwa dia mungkin tidak akan tahan, bahwa semua kebenaran ini, yang begitu sederhana dan tak terbantahkan, akan menghancurkannya, setidaknya sebagai balas dendam karena dia, Anissa, begitu lama tidak melihat apa yang jelas bagi semua orang. Tetapi Gilang menghela napas berat, mengacak-acak rambutnya yang sudah lama tidak dipotong, tersenyum, dan tiba-tiba berkata, "Hah, akhirnya kamu dimakan juga oleh suamimu itu? Dasar kamu, istri Poniman. Ceritakan padaku, apartemen macam apa yang begitu luar biasa, sehingga demi itu si bajingan itu rela melakukan skema yang begitu panjang dan rumit, bahkan mengorbankan kebebasannya. Dengar, aku baru saja berpikir, jika di sana benar-benar ada sesuatu yang sangat berharga, mungkin aku juga harus melamarmu? Kenapa tidak? Sekarang kamu akan mengusir si Don Juan gagal itu, dan aku akan merayumu, menggodamu, kamu akan mendapatkan warisan, dan aku kemudian akan menipumu, mengambil uangmu sebanyak mungkin. Pasti bisa dipikirkan, bagaimana cara menipumu dengan lebih serius, lalu aku akan meninggalkanmu. Rencana yang bagus. Dengar, dengan begitu aku bisa melupakan pekerjaanku, semua pusing dan kesibukan yang tak ada habisnya ini, dan sebenarnya, aku tidak perlu meninggalkanmu sepenuhnya. Aku akan mencari selingkuhan berkaki jenjang, ya, setidaknya si Sinta dari departemenmu. Dia sangat cantik, dan yang terpenting, tidak terlalu pintar, dan dia jelas menyukaiku. Atau, misalnya, si Rina dari ruang direksi. Itu lebih baik dan lebih bodoh. Meskipun tidak, menjalin hubungan di depan mata istri, itu tidak menyenangkan. Lebih baik, aku mencari orang lain di luar. Sementara itu, kamu akan memasak makan malam untukku dan bekerja keras untukku seperti kuda, di posisi barumu. Tentu saja, jika Pak Baskoro tidak berubah pikiran setelah kelakuanmu hari ini, wah, betapa beruntungnya hidupku bisa jadi. Terlebih lagi, menipumu sepertinya sangat mudah. Aku tidak akan terkejut jika suamimu, yah, kuharap mantan suamimu, berkenalan denganmu demi apartemen itu.
Aneh sekali, ada orang-orang yang begitu perhitungan dan gigih. Aku butuh orang seperti itu di departemenku. Gilang terus menggumamkan omong kosong, terus-menerus merapikan sehelai rambut yang menutupi wajah Anissa, menyodorkan tisu kertas dan serbet, sebotol air, memegang tangannya. Kemudian dia mengangkat tangannya dan dengan ujung jarinya menggambar wajah tersenyum di permukaan dashboard yang berdebu. Dan tiba-tiba dia merasa bahwa dia tersenyum kembali, pada wajah tersenyum itu, pada mata biru yang begitu akrab dan tertawa, dan yang terpenting, pada masa depannya, yang tiba-tiba menjadi jernih dari kekeruhan yang tidak jelas berkat lelucon sederhana, tidak terlalu pintar, dan tidak disengaja. Tahu tidak, Nisa, dia mendengar suara Gilang, aku tidak akan pernah lagi mengatakan bahwa kamu tidak bisa bercanda. Leluconmu tentang dirimu yang malang, tidak beruntung, pengangguran, ternyata sangat bagus. Bahkan, bukan hanya bagus, luar biasa. Kamu, kacang polongku, ternyata adalah seorang ahli lelucon.